Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman para penikmat film. Pada kesempatan kali ini Permata Film kembali akan mengulas alur cerita film India. Film kita kali ini dibintangi oleh Salman Khan, berjudul Kick, dirilis tahun 2014 lalu. Dan tanpa berlama-lama lagi, seperti biasanya mari kita putar intronya. Sepasang kekasih bernama Jignesh dan Vidi memilih kawin lari karena hubungan mereka tidak direstui. Ibu Vidi yang merupakan wakil rakyat ingin menggagalkan kawin lari itu. Untung saja Jignesh memiliki sahabat yang bisa diandalkan. Dialah Devi Lal Singh, diperankan oleh Abang Salman Khan. Sosok Devi ini diceritakan sangat pemberani. Jika orang lain biasanya akan berusaha menghindari bahaya, namun Devi justru sebaliknya. Di tengah kejadian tersebut, Devi masih saja sempat-sempatnya menggoda teman Vidi, yaitu Dr. Saina Mehra yang juga ikut membantu proses kawin lari itu. Unik dan konyol, agaknya itulah kata paling tepat untuk menggambarkan karakter Salman Khan di film ini. Ia membantu kawin lari, namun ia pula yang harus memberitahu Ibu Vidi tentang keberadaan mereka. Devi berhasil membawa calon pengantin ke kuil untuk dinikahkan. Lagi-lagi Devi memanggil Ibu Vidi dan para anak buahnya. Ibu Vidi lalu masuk ke dalam kuil meminta ritual pernikahan dihentikan. Namun Devi malah memberikan manggal sutra ke pengantin, sehingga Jignesh dan Vidi dapat menyelesaikan ritual pernikahan mereka. Ibu Vidi marah besar atas tindakan Devi yang bermuka dua. Devi beralasan bahwa apa yang ia lakukan itu semata-mata hanya untuk mendapatkan sensasi. Karena bagi Devi, kawin lari yang berjalan lancar sangatlah tidak menarik. Itulah sebabnya Devi menjadikan pernikahan Jignesh dan Vidi penuh drama, aksi dan lika-liku. Alasan itu tentu sangat konyol di mata Saina. Sensasi yang diinginkan Devi bisa saja membahayakan nyawa orang lain. Devi dinilai sakit mental. Ibu Vidi yang paling marah kepada Devi kemudian berkata, "Mulai hari ini permusuhan kita dimulai. Kamu akan sujud di kaki saya sambil minta maaf." Ancaman itu membuat Devi marah. Ia bahkan berkata lebih keras, bersumpah akan membunuh Ibu Vidi jika ia masih berani mengganggu rumah tangga sahabatnya. Namun siapa sangka, kemarahan Devi yang membuat semua orang takut itu ternyata hanya perang belaka. Saina sebagai seorang psikiater tidak habis pikir ada orang seperti Devi. Jignesh yang sudah bersahabat dengan Devi sejak kecil, lalu menceritakan keunikan Devi yang selalu mengejar sensasi sejak masih kecil sampai saat ini. Dan setelah peristiwa tersebut, Saina agaknya akan lebih sering berurusan dengan Devi. Kecantikan Saina telah membuat Devi jatuh cinta kepadanya, namun Saina masih jual mahal. Ia memandang Devi dengan sebelah mata, padahal Devi sebenarnya adalah orang yang sangat baik. Salah satu buktinya, Devi selalu menyumbangkan uang setiap diminta oleh anak kecil bernama Jumki yang tinggal di lingkungannya. Sudah sering Jumki memalak Devi agar ia diberikan 100 rupiah setiap kali mereka bertemu. Orang tua Jumki juga dikenal baik oleh Devi. Saat itu Devi menggoda Saina yang sedang duduk di kafe. Gadis cantik itu jadi risih dan memilih untuk pergi. Ketika itu beberapa anak muda juga menggoda cewek-cewek di sana dengan cara kurang ajar. Namun orang-orang sekitar tidak ada yang peduli, dan Devi tidak suka melihat hal tersebut. Karena itulah Devi terlebih dulu memukul orang-orang yang tidak peduli itu. Di antara mereka ada juga yang tubuhnya berotot karena sering nge-game tetapi penakut. Devi memarahi mereka. Setelah itu barulah Devi menghajar anak-anak muda pengganggu itu. Polisi India pun datang seperti biasanya, tetapi Devi yang justru ditangkap karena dianggap telah membuat keributan. Rupanya tindakan Devi ini direkam oleh seseorang dan diupload ke YouTube. Aksi Devi kemudian ditonton oleh Saina dan adik perempuannya. Saina pun mulai mengagumi Devi. Ia lalu pergi ke kantor polisi untuk membebaskan Devi. Padahal di dalam penjara Devi tetap gembira karena ada sensasi yang dia dapatkan di sana.
Polisi juga sangat bersyukur ada orang yang mau membebaskan Devi, karena sejak ditangkap, Devi telah membuat polisi stres dengan mulutnya yang terus mengoceh menggunakan berbagai macam bahasa. Apapun tindakan Devi selalu didukung oleh ayahnya. Ayah dan anak ini sama-sama mempunyai karakter yang aneh. Mereka bahkan mabuk bersama, dan Saina terpaksa mengantar mereka pulang. Ibu Devi sangat berterima kasih kepada Saina. Dari ibu Devi, Saina mengetahui bahwa Devi adalah kebanggaan orang tuanya. Berbagai jenis penghargaan akademik sudah diraih Devi sejak kecil. Namun sayang, obsesinya yang selalu mencari sensasi membuatnya hidup seperti saat ini. Puluhan kali Devi sempat bekerja di berbagai perusahaan, tetapi ia tetap mengundurkan diri karena tidak mendapatkan sensasi di sana. Ibu Devi berharap besar kepada Saina agar bisa mengarahkan Devi menjadi lebih baik. Saina hanya diam tanpa merespon. Namun anehnya ia mulai merasakan benih-benih cinta setelah mengetahui lebih dalam tentang Devi. Saina ingin selalu dekat dengan Devi. Mereka pun mulai menjalin hubungan satu sama lain. Hubungan mereka cukup serius dan hendak dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Saina memperkenalkan Devi kepada ayahnya, Briges Mehra, yang merupakan seorang diplomat atau duta besar. Devi begitu percaya diri bertemu calon mertuanya. Tuan Mehra lah yang justru agak grogi karena sudah diberitahu tentang karakter Devi yang aneh. Jika biasanya calon mertualah yang menginterogasi calon menantu, namun kali ini terbalik. Devi lah yang banyak bertanya tentang pekerjaan dan gaji Tuan Mehra. Mehra kemudian menyarankan Devi berkeliling melihat-lihat rumah agar terbiasa. Karena bagaimanapun, Devi akan tinggal di rumah tersebut setelah menikah, mengingat ia tidak memiliki pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mendengar hal tersebut, Devi tersinggung. Ia merasa akan dijadikan menantu yang menumpang di rumah mertua. Saat itu juga Devi pergi keluar rumah. Devi. Saina berusaha membujuk Devi agar bisa memahami kekhawatiran ayahnya. Jika Devi tidak mau menumpang, maka ia harus memiliki pekerjaan tetap. Devi pun setuju dengan saran Saina. Dengan entengnya ia berkata, "Tenang saja, bagi saya mencari pekerjaan jauh lebih mudah dibandingkan berhenti. Saya akan kerja mulai besok." Dan benar saja, Devi dengan mudah mendapatkan pekerjaan di laboratorium kimia sebuah perusahaan. Devi cukup menyukai pekerjaannya karena bisa memberikan sensasi. Saina pun semakin cinta kepada Devi. Hari-hari mereka begitu bahagia. Sebagai sepasang kekasih, Devi maupun Saina terbiasa saling memberikan hadiah. Saina memberikan gelang khusus untuk Devi pada hari Valentine. Tetapi Saina mendapatkan informasi bahwa Devi sudah mengundurkan diri lagi dari pekerjaannya. Saina sangat kecewa. Devi beralasan bahwa hidupnya sangat membosankan setelah ia bekerja. Ia harus bangun pagi-pagi, pergi bekerja, membeli hadiah, menerima hadiah. Itu sangat membosankan bagi Devi. Ia menganggap dirinya tidak mendapatkan sensasi. Kali ini Saina yang tersinggung dengan perkataan Devi. Ia dengan emosi menyebutkan bahwa sensasi yang selalu dicari Devi adalah gangguan kejiwaan. Jika Devi terus seperti ini, maka masa depan mereka tidak akan jelas. Dan jika Devi tidak mau bekerja, maka ia harus rela tinggal di rumah Saina setelah menikah nanti. Sejenak Devi terdiam. Ia menyadari dirinya tidak akan pernah bisa menjadi seperti yang ia minta oleh Saina maupun ayahnya. Devi lalu memilih mundur dan menjauh dari kehidupan Saina. Devi berkata, "Jika menghasilkan uang adalah yang terbaik, maka sensasi baru saya adalah menghasilkan uang sebanyak-banyaknya." Sejak saat itu Devi benar-benar menghilang dari kehidupan Saina. Saina merasa sangat bersalah. Ia sama sekali tidak bisa melupakan Devi. Meskipun Saina sudah pindah ke Polandia karena ayahnya ditugaskan di sana, kenangan tentang Devi di India terus terbayang. Google के पास हर चीज का जवाब मिल जाएगा, लेकिन इसका नहीं. मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी. Setahun pun berlalu. Ayah Saina, yaitu Tuan Mehra, merasa kasihan melihat anaknya yang masih terbelenggu masa lalu. Saina didesak untuk segera menikah. Salah satu calon suami yang disodorkan adalah putra dari sahabat Mehra sendiri, namanya Himansu, yang ternyata dulu sering bermain dengan Saina ketika masih kecil. Himansu akan datang ke Polandia untuk urusan pekerjaan. Saina diminta menjemput dan mengajaknya tinggal di rumah mereka.
Ia pun terpaksa pergi demi menyenangkan hati ayahnya. Di kereta api, Himanshu cukup terpesona dengan kecantikan Saina yang ternyata jauh berubah dibandingkan saat kecil dulu. Rupanya Himanshu adalah seorang polisi. Ia bisa melihat gerak-gerik Saina yang tidak ingin menikah dengannya. Himanshu lalu bertanya, "Siapakah laki-laki yang kamu rindukan itu?" Saina tidak mungkin berbohong di hadapan polisi hebat seperti Himanshu. Ia lalu menceritakan sosok Devi secara detail, mulai dari awal pertemuan, keunikan Devi yang selalu mengejar sensasi, hingga perpisahan mereka. लेकिन उसका नहीं. He made me feel absolutely love spending time with him. Absolutely alive and kicking. Himanshu juga mulai menceritakan hidupnya, terutama tentang seseorang yang sangat ia benci. Beberapa bulan terakhir sepanjang karirnya sebagai polisi, Himanshu dikenal selalu berhasil menyelesaikan berbagai kasus. Tetapi ada satu kasus yang menjadi noda hitam dalam karirnya, yaitu perampokan yang dilakukan oleh Devil alias si iblis. Himanshu tidak tahu jika Devil itu sebenarnya adalah Devi Lal Singh, yang tidak lain adalah mantan pacar Saina. Menurut Himanshu, Devil telah merampok uang hampir 700 crore atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Devil selalu merampok orang-orang besar di India yang menjadi berita utama. Perampokan juga dilakukan pada hari-hari besar atau perayaan. Karena itulah pola kejahatan Devil sudah terbaca. Himanshu akhirnya dapat melacak aksi Devil pada hari raya Idul Fitri. Ketika itu Devil dikejar dan berhasil ditembak. Sayangnya tetap saja ia dapat meloloskan diri. Dan bukannya jerah setelah ditembak, Devil malah semakin berani. Ia memberitahu Himanshu bahwa target perampokan berikutnya adalah orang bernama Manoj Pandey. Devil akan merampok 50 crore. Ia menyuruh Himanshu datang untuk menghentikannya. Itulah gaya Devil yang sangat menyukai tantangan, tentunya untuk mendapatkan sensasi tambahan. Kepolisian pun bergerak dengan cepat. Manoj Pandey diinterogasi, namun ternyata ia hanya seorang pelayan miskin yang tidak mungkin memiliki uang 50 crore atau sekitar 90 miliar rupiah itu. Rupanya si Manoj berbohong kepada polisi. Setelah diinterogasi, ia langsung pergi memeriksa uang 50 crore yang telah ia simpan. Dan setelah uang itu dilihat masih aman, Devil tiba-tiba muncul memukul Manoj dan merampok semua uang itu. Himanshu dan anak buahnya datang terlambat. Ia menampar Manoj karena sebelumnya telah berbohong. Manoj mengaku bahwa uang itu adalah milik bosnya yang merupakan seorang menteri. Devil lalu menelpon Himanshu untuk mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Karena ternyata Devil hanya mengetahui uang 50 crore milik menteri disimpan oleh Manoj. Tetapi Devil tidak mengetahui di mana uang tersebut disimpan. Namun berkat Himanshu dan kepolisian, Devil akhirnya dengan mudah melakukan perampokan. Himanshu benar-benar kesal karena telah dibodohi. Devil kemudian mengolok-olok Himanshu dengan sebutan loser alias pecundang. Loser, 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 loser. Himanshu menyadari bahwa kata loser tersebut bukan sekedar ejekan. Itu adalah petunjuk tentang nomor penerbangan ke kota Warsawa, Polandia. Karena itulah saya datang ke sini. Saya yakin ia ada di sini dan saya akan menangkapnya, terang Himanshu kepada Saina. Devil yang ingin ditangkap lalu tiba-tiba datang menghampiri Himanshu. Devil alias Devi Lal Singh menanyakan alamat ahli bedah saraf Dr. Ansori. Penampilan Devi agak berubah. Kini ia memiliki kumis dan jenggot. Saina pun sampai kaget melihat Devi di hadapannya yang terlihat seperti orang asing. Tetapi Saina yakin bahwa itu adalah Devi, mantan kekasihnya. Saina lalu menemui Dr. Ansori untuk menanyakan tentang Devi. Dr. Ansori menjelaskan bahwa kedatangan Devi ke sini adalah untuk berobat. Ia lebih lanjut mengatakan, teman saya Dr. Jan Firma mengirimnya dari Delhi. Ia hilang ingatan karena jatuh dari lantai 7. Saina lalu mengerti apa yang terjadi pada Devi. Ia kemudian minta izin agar diperbolehkan membawa Devi pulang ke rumahnya. Saina mengklaim akan lebih mudah menyembuhkan Devi karena mengenalnya saat dulu di Delhi. Permintaan itu pun disetujui karena Saina sudah dikenal lama oleh Ansori. Saina lalu menemui Devi yang sedang terbaring di kamar pasien. Air mata Saina tumpah begitu saja melihat kondisi Devi saat ini.
Saina semakin sedih karena Devi benar-benar sudah melupakan dirinya. Ternyata kebaikan hati Saina sedang dimanfaatkan oleh Devi alias Devil. Devi sama sekali tidak hilang ingatan. Ia bekerja sama dengan Dr. Jan Verma untuk membuat laporan palsu agar Devi dianggap hilang ingatan. Semuanya juga sudah dirancang dengan matang agar Devi bisa memasuki rumah Saina. Hal itu dilakukan karena Devi sedang merencanakan sebuah misi. Ayah Saina, Briges Mehra, kaget melihat kedatangan Devi. Setelah Saina menjelaskan semuanya, Briges Mehra malah tertawa terpingkal-pingkal mengetahui otak Devi yang sudah rusak. Saina juga memperkenalkan Devi sebagai pasiennya kepada Himanshu. Devi alias Devil telah bergerak selangkah lebih maju dibandingkan Himanshu. Scene kemudian mengarah ke kantor Interpol, di mana Himanshu sedang merencanakan penangkapan Devil. Ia yakin bahwa Devil datang ke Polandia untuk merampok uang pengusaha bernama Shiv Ganjra. Mengingat Shiv juga akan datang ke Polandia untuk sebuah acara amal dan juga urusan bisnis. Semua korban Devil ternyata adalah orang-orang yang dikenal dekat dengan Shiv Ganjra. Persiapan yang sama juga dilakukan oleh Devil. Ia survei lokasi hotel yang akan digunakan. Devil menertawakan kepercayaan diri Himanshu yang berbicara di koran akan menangkap Devil hidup atau mati. Devil lalu menghubungi Himanshu melalui telepon umum untuk mengoloknya. Himanshu pun meladeni dengan sabar. Hal yang tidak disadari oleh Devil, Himanshu ternyata sedang membuat jebakan. Himanshu sengaja membiarkan Devil mengoceh lama di telepon agar ia bisa mendeteksi lokasinya. Setelah keberadaan Devil diketahui, ia langsung bergerak untuk menangkapnya. Ternyata kesombongan dan kepercayaan diri Devil berakibat fatal. Ia sudah terkepung. Untungnya ia sangat cerdas. Devil mengancam akan bunuh diri jika Interpol bergerak. Dan kesempatan itu pun digunakan untuk kabur. Himanshu gagal lagi. Hanya kalung Devil yang tertinggal di lokasi. Tetapi itu bisa menjadi petunjuk penting yang bisa digunakan untuk mengetahui identitas Devil sebenarnya. Fokus Himanshu mulai terbagi, karena Saina tiba-tiba setuju untuk menikah dengannya. Saina berjanji akan sepenuh hati menjadi istri Himanshu. Devil alias Devi akhirnya pura-pura bahagia mendengar hal tersebut. Besoknya adalah hari yang dinanti oleh Devil maupun Himanshu. Acara tersebut mendapat keamanan super ketat. Devil sudah menyiapkan senjata yang tidak akan bisa dideteksi. Pelurunya disimpan secara diam-diam dalam gincu Saina. Inilah salah satu tujuan Devil memasuki rumah Saina dan berteman dengan Himanshu, tentunya agar mudah mendapatkan akses masuk. Shiv dan pamannya Menteri Dalam Negeri sedang mengadakan pertemuan rahasia dengan para pengusaha medis. Shiv mendapat banyak uang dari kerjasama tersebut, sementara Himanshu harus selalu waspada. Anak buahnya yang diperintahkan untuk menyelidiki asal-usul gelang Devil ternyata sudah mendapat informasi valid di lapangan. Gelang itu dibeli oleh wanita bernama Saina yang merupakan putri dari Duta Besar India di Polandia, Briges Mehra. Mengetahui fakta tersebut, Himanshu kaget dan heran, padahal Saina hanya memberikan gelang kepada Devi. Jika demikian, berarti Devil dan Devi adalah orang yang sama. Dia lebih kaget lagi ketika melihat daftar orang India yang datang ke Polandia. Salah satunya adalah Devi Lal Singh. Jika Devi datang ke Polandia, ia pasti sudah menemui Saina. Dari sini Himanshu jadi yakin bahwa pasien yang ada di rumah Saina sebenarnya adalah Devi Lal Singh alias Devil. Himanshu bergerak cepat mencari Devil, sementara Devil sudah mulai beraksi. Dengan bermodalkan satu peluru, Devil dengan mudah merampok semua uang yang ada di dalam pertemuan Shiv. Ketika Devil ingin kabur membawa uang tersebut, Saina menghentikan langkahnya dan berbicara tentang hubungan mereka. Saat itu Himanshu juga datang untuk menangkap Devil. Saina begitu kaget mengetahui Devil adalah Devi, dan hal yang membuat Saina patah hati, Devi tega menodongkan senjata dan menjadikan Saina sebagai sandera hanya untuk bisa kabur. Kali ini Himanshu tidak ingin kehilangan Devil. Himanshu bersama Interpol mengejar Devil sekuat tenaga mereka.
Setelah kejar-kejaran, Himanshu menghadang bus yang digunakan oleh Devil. Ia lalu berhasil menembak Devil hingga bus tersebut terjatuh ke danau. Namun tubuh Devil tidak ditemukan. Saina kemudian terbang ke India untuk mencari tahu mengapa Devi berubah menjadi Devil alias si iblis. Ayah Devi kemudian menceritakan semuanya. Ia mengatakan bahwa setelah berpisah dengan Saina, tanpa sengaja Devi menyaksikan orang tua Jumki bunuh diri tepat di hadapannya. Devi lalu membaca surat wasiat yang mereka tinggalkan. Ayah Jumki menceritakan alasan mereka mengakhiri hidupnya karena Jumki menderita tumor ganas dan tumor itu harus segera dioperasi agar Jumki bisa sembuh. Ayah Jumki dan istrinya telah berjuang dengan keras mengumpulkan uang, termasuk menjual semua barang yang ada. Tetapi tetap saja uang itu tidak cukup untuk biaya operasi. Bahkan Jumki juga harus ikut membantu mengumpulkan uang dengan cara mengemis. Itulah alasan Jumki sering meminta uang kepada Devi setiap kali mereka bertemu. Ayah Jumki dan istrinya tidak tega jika harus melihat Jumki meninggal. Karena itulah mereka bunuh diri. Tolong selamatkan Jumki. Saat ini ia ada di panti asuhan, ucap ayah Jumki dalam surat yang ia pegang. Devi langsung pergi ke panti asuhan. Jumki yang dulu ceria sekarang ditemukan sudah botak. Ia menanyakan kenapa orang tuanya belum juga kembali. Padahal kata dokter, orang tuanya sudah mengumpulkan uang untuk biaya operasinya. Devi tidak tega melihat penderitaan Jumki. Ia lalu memeluk gadis kecil yang tidak berdosa itu. Air matanya tumpah tak terbendung. Saat itu juga Devi lalu meminta ayahnya untuk mencairkan semua uang tabungan mereka yang ada di bank. Kendaraan Devi juga ikut dijual. Sayangnya biaya operasi Jumki masih kurang 11 lak. Dokter Jan Verma yang menangani Jumki di rumah sakit milik Sip Ganjra tidak bisa melakukan operasi jika uangnya masih kurang. Jan Verma lalu menyarankan kepada Devi untuk bertemu dengan direktur rumah sakit, yaitu Sip Ganjra. Devi memohon kepada Sip agar kekurangan uang 11 lak bisa dihutang dulu, karena hal paling penting saat ini adalah menyelamatkan nyawa pasien. Selama ini Sip ternyata dikenal sebagai pengusaha yang dermawan, tetapi fakta lain ditemukan oleh Devi. Sip hanya mau menyumbangkan 100 rupiah saja. Ternyata ia sama sekali tidak peduli dengan orang lain. Rumah sakit yang ia dirikan murni untuk mengeruk keuntungan dari orang yang sakit. Karena itulah Devi terpaksa meminta bantuan kepada Ibu Vidi yang merupakan wakil rakyat. Ibu Vidi tentu saja tidak mau membantu Devi atas kesalahannya terdahulu. Dan untuk mendapatkan maaf, Devi rela bersujud kepada Ibu Vidi. Dengan tetesan air mata Devi, hati keras Ibu Vidi pun luluh dan mau membantu. Akhirnya Jumki bisa dioperasi dengan lancar. Setelah operasi selesai, Jumki tak kunjung buka mata. Tentunya Devi akan sedih jika usahanya sia-sia. Apalagi kedua orang tua Jumki telah rela mengorbankan nyawa demi anaknya. Namun secara tiba-tiba Jumki membuka matanya. Jumki juga tersenyum ke arah Devi. Ketika anak kecil itu memberikan senyuman manisnya, ada sesuatu yang dirasakan oleh Devi. Sesuatu itu begitu menghangatkan, menenangkan, dan juga membahagiakan. Itulah sensasi baru yang ditemukan oleh Devi. Dokter Jan Verma sangat bangga atas bantuan Devi. Tetapi di luar sana anak-anak seperti Jumki jumlahnya sangat banyak. Mereka juga terkendala biaya untuk bisa sembuh. Devi lalu meminta daftar semua anak-anak yang memiliki penyakit. Dan anak-anak itu harus diselamatkan. Sahabat Devi yang tidak lain adalah Jignesh mengingatkan Devi untuk tidak main-main. Menyelamatkan satu anak saja sangat sulit, tetapi Devi tidak sedang main-main. Saya melakukannya bukan untuk anak-anak, tetapi untuk diri saya sendiri. Sejak kecil saya selalu mencari sensasi, dan saya sudah menemukan sensasi itu ada pada senyuman anak-anak. Saya butuh sensasi ini lebih banyak lagi, terang Devi kepada Jignesh. Dan untuk biaya menyelamatkan anak-anak, Devi akan memulainya dengan uang 100 rupiah pemberian Sip Ganjra. Karena itulah Sip Ganjra dan rekan bisnisnya menjadi target Devi untuk dirampok. Saya bangga dengan anak saya, bangga sekali, ucap ayah Devi mengakhiri ceritanya. Saina menjadi terharu mengetahui kebaikan hati mantan pacarnya itu. Ia jadi sangat khawatir kepada Devi saat ini setelah insiden di Polandia. Padahal orang yang ia khawatirkan kondisinya baik-baik saja. Himanshu akhirnya juga telah kembali ke India. Ia memberikan warning keras kepada Devi alias Devil. Berhentilah merampok. Saya akan menembakmu jika masih melakukannya, ancam Himanshu. Namun Devi sama sekali tidak takut karena ini adalah tentang masa depan anak-anaknya.
Devi memastikan akan merampok uang partai sebesar 500 crore pada tanggal 14 November pukul 12 siang. Himanshu dipersilakan untuk menghentikannya jika ia mampu. Lalu tepat pada tanggal 14, Menteri Dalam Negeri sangat ketakutan jika uang yang telah mereka kumpulkan dengan susah payah akan dirampok. Sikap berbeda ditunjukkan oleh Sip di hari itu, karena ia sudah siap membunuh Devil. Langkah pertama Devi adalah membodohi Himanshu agar tidak mengganggu. Devi membuat hologram dirinya sedang mondar-mandir di dalam rumah. Hal itu untuk mengelabuhi Himanshu yang terus mengawasinya, padahal Devi yang sebenarnya sudah berada di lokasi penyimpanan uang. Devi bergerak dengan cepat melumpuhkan para pengawal yang disewa oleh Sip. Devi lalu membunuh Sip dengan melempar tubuhnya ke sengatan listrik. Sementara Himanshu terlambat menyadari kebodohannya. Ia datang setelah Devi berhasil melakukan perampokan. Uang itu diamankan ayah Devi untuk segera dibawa pergi, sedangkan Devi bertugas mengalihkan perhatian polisi. Menangkap Devi tidak hanya sulit, tetapi juga mustahil. Apalagi tanggal 14 tersebut ternyata perayaan Hari Anak-anak. Banyak anak-anak mendoakan penyelamat mereka. Saat itulah Himanshu mengetahui bahwa perampokan yang dilakukan oleh Devi adalah demi menyelamatkan banyak nyawa anak-anak. Himanshu pun membiarkan Devi kabur. Keesokan harinya Menteri Dalam Negeri stres karena uangnya telah hilang. Ia kecewa pada Himanshu yang gagal menghadapi perampok. Karena itulah, Mendagri mengangkat polisi baru untuk ditugaskan menangkap Devil. Polisi itu tidak lain adalah Devi Lal Singh. Dalam hati Himanshu, ia menertawakan kebodohan Pak Menteri karena sangat mustahil Devi bisa menangkap Devil karena keduanya adalah orang yang sama. Film pun berakhir. Ternyata film India yang satu ini cukup menarik juga ya teman-teman. Ceritanya masih belum tuntas sepenuhnya. Semoga mereka yang ada di India segera membuat kelanjutan dari film ini. Kita tunggu Kick 2 versi Salman Khan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.